Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Asyari NIM 100 2017 111 akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul, untuk yang pertama adalah judulnya penggunaan model Project Based Learning melalui media Bangklet pada tema 5 subtema 3 mata pelajaran PKN dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 4 SD 3 Mbak. Untuk yang pertama, yang kedua, latar belakangnya. Pada dasarnya, pembangunan karakter ini bisa melalui proses pembelajaran PKN di SD. Harapannya dapat mengarah pada penciptaan siswa yang menyadari demokrasi maupun pendidikan karakter yang menyenangkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam memecahkan masalah. Dalam observasi penelitian yang saya lakukan pada PLP 1 kemarin, yang pada bulan Maret 2019, dalam pembelajaran PKN, hal ini belum tampak sekali dalam pembelajaran di SD 3 baik kelas 4 tersebut. Apalagi keterampilan pemecahan masalah yang belum bisa terlihat sama sekali. Hasilnya, siswa terfokus pada gurunya, tidak bisa aktif, mencari informasi sendiri pun tidak bisa. Siswa lebih suka duduk mendengarkan gurunya maupun diam saat berkelompok. Dari semua itu, peneliti harus cerdik dalam memilih sebuah model. Maka peneliti menggunakan model tadi PJBL untuk dalam rangka pembelajaran di SD dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah tersebut, dan juga tak lupa dipadukan dengan media yang sesuai judul atau yang sesuai materi pembelajaran. Yang selanjutnya, tujuannya adalah untuk mengetahui perencanaan model project based learning dalam tema 5 subtema 3 di SD 3 kelas 4 ini. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk melaksanakan pelaksanaan model project based learning melalui media Bangklet. Yang ketiga, untuk mengetahui keterampilan pemecahan masalah siswa setelah diterapkan model dan media tersebut. Jadi harapannya PTK ini bisa bertujuan seperti itu. Yang selanjutnya, ruang lingkup penelitian. PTK ini, yang pertama itu PTK ini meneliti tentang penerapan model PJBL atau Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui media Bangklet. Yang kedua, subjek penelitian ini adalah kelas 4 SD 3 Mbai, Kudus. Temanya adalah tema 5 yaitu pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, yang difokuskan pada muatan PKN. Yang selanjutnya, kajian teori. Ya, ini untuk yang pertama, media PJBL ini. Media PJBL ini adalah model yang melatih dan mengarahkan siswa untuk melakukan tugas atau proyek secara aktif kreatif dalam mencari sebuah pengetahuan maupun pengetahuan baru bersama kelompok atau teman-temannya, yang nantinya hasil dan produk tersebut dipresentasikan di depan kelas. Betul. Itu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah langkah modelnya. Yang pertama adalah menentukan proyek siswa, bisa menentukan tema atau topik berkaitan dengan tugas proyek yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, menyusun rencana proyek. Siswa merencanakan langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir, jadi harapannya siswa bisa mengelola. Yang selanjutnya, menyusun jadwal proyek. Siswa dan guru saling melengkapi untuk merancang jadwal mau dikumpulkan kapan, hasilnya kapan, begitu. Memonitoring. Setelah siswa bekerja, guru mengamati peserta yang sedang melakukan tugas proyeknya. Yang selanjutnya, publikasi hasil proyek. Publikasi ini yang dimaksud adalah mempresentasikan hasil proyek di dalam kelas. Ini evaluasi proses proyek.
Ini adalah refleksi dari sebuah langkah tersebut. Selanjutnya adalah media door bangklet. Door bangklet itu sendiri adalah do mikado, papan geser, dan engklek. Do bangklet ini adalah media yang mengolaborasikan antara permainan tradisional dan peralatan modern dan materi yang akan disajikan. Jadi media ini akan membuat siswa senang, gembira. Di sisi lain materi dan kompetensi pencapaian siswa akan tercapai dengan lebih baik. Media ini adalah media yang baru dan produk dari mahasiswa PGSD Universitas Muria Kudus dari semester 3 kemarin, yaitu aplikasi PKN ya tahun 2019 kemarin baru dipresentasikan ke dosen kami, dan saya menggunakan untuk PTK ini. Langkah permainannya yang pertama adalah membentuk kelompok besar 14 sampai 18. Dari kelompok besar tersebut memainkan permainan do mikado dulu. Jika terkena tepukan terakhir, maka siswa harus mengambil undian nomor yang akan dibawa oleh guru dan ditaruh di meja. Ketika sudah mendapatkan nomor, maka cari nomor yang sama sesuai dengan yang ada di papan. Setelah sesuai bisa langsung menggeser kertas yang ada di papan geser yang terdapat soal. Jika siswa berhasil menjawab soal, maka siswa diperbolehkan untuk bermain engklek. Jika tidak berhasil, siswa tidak bisa bermain engklek. Begitu seterusnya. Jadi setelah menggeser kertas, nanti ada soal dan dijawab. Setelah jawabannya benar, bisa ikut main engklek. Tapi kalau salah tidak bisa. Seperti itu. Yang lainnya adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini adalah sebuah tindakan untuk mendefinisikan suatu masalah, menentukan penyebab masalah, mengidentifikasi dan memilih alternatif untuk solusi, serta mengimplementasikan solusi tersebut. Indikator yang akan saya pakai adalah yang pertama memahami masalah, yang kedua kemudian merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaiannya. Yang selanjutnya adalah penelitian relevan, penelitian yang hampir sama. Yang pertama itu penerapan model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA dan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD. Di sini penelitinya adalah Bayu Gunawan, Stefanus Christian Melmel, dan Agustina Tias Asri Hardini pada tahun 2018. Persamaannya dari penelitian yang saya pakai itu penelitian yang dilakukan sama-sama mengangkat tentang model pembelajaran project based learning di SD. Yang kedua, untuk perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Bayu dan kawan-kawan lebih menekankan pada hasil belajar. Tapi untuk yang akan saya lakukan ini lebih meningkatkan kepada kemampuan pemecahan masalah pada siswa SD. Yang kedua, judulnya adalah penerapan pendekatan saintifik melalui model project based learning untuk meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa kelas 4 SD. Nama penelitinya adalah Umi Faiza pada tahun 2015. Persamaan dari penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama mengangkat model pembelajaran project based learning. Sama perbedaannya, yang di Umi Faiza itu menekankan pada keterampilan proses dan hasil belajar siswa. Kalau saya lebih meningkatkan pemecahan masalah pada siswa. Yang ketiga, yang judulnya adalah meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran PKN dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Namanya Nining Numingsih Anwar tahun 2017. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pemecahan masalah. Untuk perbedaannya, untuk yang Numingsih Anwar itu lebih meningkatkan kepada pemahaman siswa, tapi kalau saya lebih kemampuan pemecahan masalahnya. Yang keempat, perbedaan dari Indria Kristiawan tahun 2016. Persamaannya peneliti itu sama-sama kemampuan pemecahan masalah. Untuk perbedaannya, kalau yang dari Kristiawan dan kawan-kawan lebih ke keterampilan berpikir dan aktivitas belajar. Kalau dari saya lebih ke pemecahan masalah, seperti itu.
Untuk hipotesis tindakan, ada perubahan pada siswa kelas 4 SD 3 setelah menggunakan model tersebut, dan ada pelaksanaan model PJBL melalui media door backlight. Untuk yang ketiga, terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang jenisnya ini dari Chemist Target yang terdiri dari rencana, kegiatan, pengamatan, baru refleksi. Itu satu siklus. Selanjutnya ada yang variabel penelitiannya. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran project based learning. Untuk variabel terikatnya adalah pemecahan masalah. Untuk teknik pengumpulan data dan instrumen, untuk tekniknya yang pertama ada tes formatif. Ini berupa 5 soal tentang materi. Yang ketiga di tema 5 dan subtema 3 tentang materi tentang TKN. Untuk yang kedua tentang pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Instrumennya itu lembar pertanyaan yang dibuat secara sistematis. Yang ketiga observasi. Instrumennya menggunakan lembar observasi dari indikator kemampuan pemecahan masalah dan model PJBL itu sendiri. Yang selanjutnya adalah analisis data. Untuk analisis data kuantitatif. Untuk yang pertama adalah kuantitatif, yaitu diperoleh dari tes formatif yang dikerjakan oleh siswa pada siklus 1 dan didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata kelas dan hasil tes yang diberikan kepada siswa. Untuk rumus yang pertama yaitu adalah NK sama dengan R per N kali 100. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai hasil belajar kognitif siswa secara individu. Dengan NK itu adalah nilai siswa, untuk R adalah jumlah skor atau item yang benar, untuk N adalah skor maksimum, untuk 100 adalah bilangan tetap. Untuk yang kedua, rumus yang kedua, X bar sama dengan sigma X per sigma N. Untuk X barnya itu adalah nilai rata-rata kelas. Untuk yang sigma X maksudnya nilai rata-rata kelas. Untuk yang sigma N adalah jumlah semua nilai siswa. Untuk yang N sendiri adalah jumlah siswa. Yang selanjutnya, yang ketiga itu rumus untuk menghitung persentase ketuntasan hasil belajar kognitif siswa secara klasikal. Untuk K itu sendiri adalah jumlah semua nilai, yaitu yang untuk sigma X adalah ketuntasan belajar klasikal, N itu adalah jumlah siswa, 100% adalah bilangan tetapnya. Jadi untuk yang kuantitatif ini, kriteria ketuntasan belajar itu adalah kurang dari sama dengan 65, itu maksudnya lebih dari sama dengan 65 berarti tuntas, tapi kalau kurang dari 65 berarti belum tuntas. Yang selanjutnya adalah analisis kualitatif. Data ini diperoleh dari lembar observasi guru yang terdapat langkah-langkah menggunakan model project based learning dari lembar observasi siswa. Untuk yang rumus pertama adalah NK R sama dengan R bagi SM kali 100. Ini untuk NK nilai yang dicari, R skor mentah atau skor yang diperoleh, skor N skor maksimum, seperti itu. Bersama dengan yang di kuantitatif. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Jumlah yang pertama, jumlah siswa yang mampu memecahkan kriteria ketuntasan minimal 75%. Untuk yang kedua, peningkatan nilai rata-rata kelas pada setiap siklusnya. Yang ketiga, nilai kinerja guru meningkat pada setiap
siklusnya. Itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.